Manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan ada di mana mereka dihadapkan dengan situasi atau momen yang mana menuntut mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memimpin. Nah, di sini kita bersama-sama untuk saling belajar mengenai komunikasi nih dalam kepemimpinan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tri Indah Susanti. Kali ini kita akan membahas ya mengenai komunikasi dalam kepemimpinan. Yang pertama kita akan membahas mengenai komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan, alangkah baiknya kita untuk tahu dulu nih apa itu komunikasi. Oke, jadi komunikasi ini adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat itu menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bahkan sering melakukan komunikasi, baik itu secara langsung, secara tidak langsung, mungkin secara simbolis, mungkin secara verbal, atau bahkan non-verbal. Kita sering melakukan komunikasi yang seperti itu, bukan? Nah, tanpa kita sadari atau bahkan kita sadar, 50-75% kehidupan kita itu kita sudah melakukan komunikasi. Luar biasa kan? Bahwa komunikasi itu keren, komunikasi itu bisa melakukan secara verbal atau bahkan non-verbal. Nah, itu tadi penjelasan singkat atau pembahasan singkat mengenai komunikasi. Nah, sekarang komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan itu kayak gimana? Oke, jadi teman-teman, komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan yakni komunikasi yang efektif serta komunikasi yang di dalamnya itu dapat menjalankan 4 fungsi utama. Nah, yang pertama itu ada kendali atau kontrol atau pengawasan, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada pengungkapan emosional atau termasuk gagasan, dan yang terakhir itu ada informasi. Nah, di sini ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu apa sih? Oke, jadi komunikasi efektif yaitu komunikasi yang menciptakan sebuah interaksi yang saling memahami maksud pesan dari masing-masing arah yang pada tujuan akhirnya mampu mentransmisi dan mentransfer gagasan melalui peramuan pesan sebaik mungkin. Jadi komunikasinya itu terjalin, dilakukan secara efektif, dilakukan secara baik. Nah, yang tadi itu kan ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada kendali. Nah, dalam melakukan komunikasi kita juga perlu adanya kendali pada diri kita atau kontrol atau pengawasan. Yang kedua juga ada motivasi. Yang ketiga ada pengungkapan emosional termasuk gagasan. Bagaimana kita bisa mengungkapkan gagasan kita secara baik. Dan yang terakhir ada informasi. Informasi ini penting ya, bagaimana kita akan menyampaikan sebuah pesan gitu kan, kita butuh informasi dan kita bisa melakukan komunikasi itu secara efektif dan nantinya bisa mencapai sebuah komunikasi yang baik dalam sebuah kepemimpinan. Nah, tadi kan kita sudah sempat membahas mengenai komunikasi efektif atau komunikasi yang efektif. Nah, di sini para ahli yakni Conor Hathaway dan juga Gabriel Hahn itu kembali mengidentifikasi beberapa tahapan praktis komunikasi efektif. Yang pertama itu sampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, siapkan komunikasi. Yang ketiga, menyampaikan informasi. Yang keempat, penerimaan. Yang kelima, reaksi terhadap pesan. Dan yang terakhir ada umpan balik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai komunikasi yang tidak tepat nih dalam kepemimpinan. Komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Apa sih komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan? Oke, teman-teman, mari kita bahas bersama-sama. Komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan adalah komunikasi yang tidak berjalan secara efektif dan dalam 4 fungsi utama itu belum dijalankan dengan baik. Nah, 4 fungsi utama tersebut yakni kendali atau kontrol atau pengawasan. Yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada pengungkapan emosional atau termasuk gagasan, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada informasi.
Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai komunikasi dalam kepemimpinan. Komunikasi dalam kepemimpinan ini nantinya akan memainkan peran dan membentuk gambaran tentang dunia. Ya, tentu tidak heran jika kemudian kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu faktor yang paling signifikan bagi seorang pimpinan atau bahkan siapapun, karena komunikasi ini sangat luar biasa dampaknya. Oke, jadi begitu saja teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diterima oleh teman-teman semuanya dengan baik. Salam hangat dari saya. Terima kasih. Bye-bye.